Ya, kemudian sunnah lagi sholat sunnatul wudu, sholat sunnah wudu. Ente wudu, sholat sunnah wudu. Ya, kapan waktunya setelah ente wudu sampai ente batal. Sekiranya ente batal dan ente wudu lagi berarti sholat sunnahnya baru lagi. Oh, indah kan ente setiap wudu ente sholat sunnah, pahalanya berapa banyak. Setiap wudu sholat sunnah, setiap wudu sholat sunnah. Ya, nah, sholat sunnah wudu. Ya, niatnya gimana? Usolli sunnatul wudu lillahi ta'ala. Ya, kemudian baca rakaat pertama surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Yang tadi Inna anzalna 3 kali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali setelah wudu. Jadi ente pertama habis wudu rapi ente doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ada lagi kalau Imam Al-Ghazali tambah waj'alni saburan syakura waj'alni adhkurak dzikran katsira. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Ada sunnah. Ya, dari amalan-amalan sunnah. Kemudian lagi yang terakhir dari itu semua tadi sholat sunnah wudu udah. Yang terakhir ada sunnah wudu yang perlu kita lakukan secara menyeluruh, secara umum. Apa diantaranya? Wudu sunnah ngadep kiblat. Sunnah itu wudu ngadep kiblat, karena kiblat kita ngadep. Jadi, nah doain antum semua nanti punya rumah masing-masing, bikin kerannya kalau bisa ngadep kiblat, enak. Ya, beda kalau kita bikin toilet, apa tempat buang air kita toilet ya. Buang air kita jangan ngadep kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Ya, ngadep mana ke sana tuh. Kalau ente ke kamar mandi ini pas. Di kamar mandi ruangan depan, kita kalau ke kamar mandi pas, toiletnya ngadep sana. Tempat wudunya ngadep. Ya. Tempat wudunya ngadep sunnah. Kemudian wal julus, duduk, sunnah wudu duduk. Jarang nih dipraktekin. Orang hampir banyak wudunya berdiri, ya jarang dipraktekin. Padahal sunnah duduk. Nanti kalau ke mana masjid-masjid daerah-daerah di mana ada tuh masjid-masjid yang pakai bangku gitu, iya. Disemenin. Nah, ya itu bagusnya begitu duduk. Ya jongkok lah minimal. Sunnah duduk dulu. Ya sunnah. Beda sama mandi. Mandi sunnahnya berdiri. Orang kita terbalik. Mandi karena pakai ember jadi duduk. Giliran wudu berdiri, berbongkok. Nah, ini terbalik. Khilaf sunnah. Berarti kita melainkan diri kita dari sunnah. Jangan. Kemudian tarkun nafdil ma. Sunnah jangan kita gini-giniin. Air. Apa dibilangnya? Diperhatiin. Kepret. Ya. Sunnah jangan dikepret. Ya. Kemudian al-iqtisadu fil ma'. Al-iqtisadu fil ma' artinya memakai air itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tabdzir. Fokus sama air yang dipakai itu betul-betul buat wudu kita. Makanya dulu Rasulullah SAW wudunya mud. Mandinya arba amdad. Kalau kita pikir-pikir wudu 1 mud berat juga. Berat, tapi kalau kita bisa praktekin. Rasulullah SAW punya keistimewaan. Itu kulitnya Rasulullah SAW dari lembutnya kalau ditaruh air jalan sendiri air. Jalan sendiri. Ada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Istimewanya Rasulullah taruh air, tes air jalan sendiri tuh air. Saking lembut. Nanti pernah lihat kulit orang lembut begitu. Ya, Rasulullah lebih lembut lagi. Ya.
Kayaknya cukup. Kalau kita kadang-kadang ya nggak cukup kayaknya Habib. Ya udah, minimal jangan sampai kita tabdzir. Oh, ada orang wudhu, masya Allah, Qurannya dibuka kencang. Oh. Nah, makanya sekarang teknologi semakin canggih itu banyak manfaat yang bisa kita petik, banyak manfaat yang bisa kita raih. Ada keran sekarang kalau nggak diinin tangan dia nggak keluar, jadi nggak pakai ente puter lagi. Canggih. Sampai kita waktu kemarin duduk sama satu orang pengen bikin musola, dia saranin bikin musola keran yang maruh tangan keluar. Jadi kita nggak tabdzir, ketika tangan kita mau ngangkat mushaf berhenti itu air. Oh kita kan sekarang untuk keran nyala, kita taruh, pas kita mushaf tuh keran masih nyala, buang untuk air. Ada tabdzir, sayang. Ya, jadi dalam suatu hal yang Allah kasih banyak hikmah, ya dalam kehidupan teknologi canggih manfaat dimanfaati. Kemudian di sini disunahkan juga dalam wudu an la yatakallam, jangan bicara. La yatakallam. Wudu ngobrol, jangan. Gimana urusan tadi rapi belum? Ya, apalagi musim apa? Sepeda, kalau ngomongin sepeda aja. Musim apa? Corona. Musim apa? Layangan. Musim burung. Ya. Jangan dalam wudu jangan dulu Sayyidina Ali bin Abidin ketika wudu isfarra wajhah. Wudu tuh mukanya merah. Tapi dia berucap setelah wudu ditanya kenapa begitu, dia bilang ada jadi baina man aku. Tahu nggak wudu tuh kita ngadep siapa? Ya, jadi jangan ngobrol sambil ngomong, jangan. Makruh, bukan nggak boleh, bukan haram. Jadi kalau nggak boleh kan haram. Enggak, makruh. Khilaf sunnah wudu diam, jangan bicara. Kemudian waktu umayyah tarifu minhu an yaminih. Kalau kita wudu di satu wadah, sunnah wadahnya taruh sebelah kanan. Umayyah subu minhu an yasari. Kalau ada yang menuangkan di kirinya. Di sebelah kiri. Jadi kalau keran berarti kita sebelah kiri. Sunnahnya keran ngalirnya sebelah kiri kita, bukan kanan. Ada yusan, ya. Kemudian lagi al-mualah dalam wudu sunnah terus menerus, jangan putus-putus. Walaupun boleh, misalnya nggak putus, kan nanti berhenti dulu, ya. Tapi sunnah mualah, ya. Walaupun nggak masalah, bukan boleh, nggak masalah putus-putus, tapi sunnahnya terus menerus. Habis kumur-kumur langsung, basuh hidung langsung, basuh muka terus. Ya, jangan sampai. Kemudian sunnah dalam wudu ketika basuh wajah an la yatim wajhu bil ma. Jangan kita namparin air ke wajah kita atau tangan kita ke wajah. Ya wudu. Wah, tampar. Kan banyak ada orang begitu. Nah, itu makruh. Ya, makruh. Sunnah taruh diletak, jangan tampar air, ya. Karena ada orang suka pengennya cepet-cepet, ya. Sunnah jangan ditampar, ya. Nah kemudian sunnah jangan sampai ada rasyash, cipratan. Jadi sunnah kita kalau wudu, ya sekarang di tempat yang agak turun, jadi airnya nggak nyiprat balik ke badan kita. Ya walaupun bersih air wudu, nggak najis. Tapi jangan sampai nyiprat. Kenapa jangan sampai nyiprat? Sunnahnya begitu. Usahain jangan nyiprat lagi, balik lagi. Hakada. Kemudian tarkul isti'anah bisab. Sunnah tinggalin yang namanya isti'anah, bantuan. Kalau bisa ente wudu jangan dituangin sama orang, ente sendiri. Saya siramin ya, sunnahnya enggak, sunnah sendiri. Ya, illa li'udhur, kecuali karena udhur. Ya, kecuali karena udhur. Kemudian sunnah lagi tarkut tanshif illa li'udhur. Sunnah wudu jangan diseka. Kalau bahasa kitanya diseka, apa itu diseka? Dibasuh lagi pakai handuk. Jangan. Ya apa dibilang bukan dibasuh, apa dikeringin ya, dilap.
Bahasa kitanya dilap lagi pakai handuk, jangan. Ya, illa li udzur, kecuali udzur ente tinggal fi mautinil bard, di tempat yang dingin. Kayak musim dingin di Hadramut, di Makkah, di Madinah tuh dinginnya luar biasa. Ente habis wudu, ente keluar Turki, dinginnya luar biasa. Habis wudu, ente nggak seka tuh misalkan, ente nggak lap, masya Allah. Iya, hidung ente nggak bisa gerak. Ya, dingin. Apalagi di Hadramut. Kalau udah masuk musim dingin, di Madinah udah masuk musim dingin, ada udzur, ya udzur yang seperti itu. Kemudian lagi tarku ziyada ala thalath, ya sunnah jangan sampai lebih dari 3, tinggalin. Udah 3 cukup, ada 4, 5. Ya. Kemudian lagi an la yanqusa ma wuduhi an mud, jangan kurang air wudunya dari 1 mud. Mut yang dari saya sebutnya. Ada sekarang suka dijual tuh mut tempat buat mengukur 1 mut. Jangan kurang dari, walaupun ente bisa. Nanti kan ada orang songong. Nabi SAW 1 mut. Kenapa nggak boleh kurang? Karena Nabi 1 mut. Ente jangan kurang. Enggak mau mecahin rekor. Jangan, itu siapa? Ya, dia mau wudu kurang dari 1 mut. Anda ente bisa, jangan. Ya, itu khalifun Nabi. Dia mau ngelayanin diri ente dari Nabi, gimana ente nggak mau ngamalin amalan Nabi, sunnah Nabi. Ya, akan. Kayaknya lebih dari 1 mut, kayaknya lebih dari 1 botol. Ya. Botol kecil gini kayaknya lebih. Sebab kalau 1 mut itu tempatnya lebih apa? Lebih besar. Kan? Pengen, anak kemarin kalau saya lihat ada Syekh Muhammad Jabir, dia mempopulerkan mud Nabi SAW. Ya, boleh nanti kalau ada teman-teman yang bisa cari mudnya Nabi, boleh. Ada kayak wadah, itu bisa dipakai banyak. Termasuk buat zakat fitrah juga. Ada lagi mud zakat kan bisa dipakai. Allahu a'lam. Ya, kemudian istishaban niyah ila akhir wudu, sunnah ya istishaban niyah. Niatnya dibarengin terus dari awal sampai akhir wudu, jangan diputus. Artinya terus niat. Kita lagi wudu, niat wudu. Ya, sunnah seperti itu. Nah, ini adalah sunnah wudu yang perlu kita ketahui. Kemudian wa yustahab berwudu, sunnah berwudu kapan? Untuk apa? Di antaranya sunnah wudu. Kalau bicara sholat, wudu wajib. Ente sholat nggak ada wudu, nggak sah sholat ente. Ente sholat nggak ada wudu, nggak sah. Nah, sunnahnya berwudu kapan? Pertama di antaranya li iradatin naum, mau tidur. Setiap ente mau tidur sunnah wudu. Ini praktekin nih, biar nggak lupa. Sekarang yang sunnahnya itu Lebih. Sama sunnah wudu juga. Sunnah wudu apa sunnah dan wudu? Enggak, sunnah kita berwudu setiap kita mau tidur. Ya masalah wudu prakteknya ya praktek sama sunnahnya. Praktekin boleh. Langsung artinya Enggak masalah kan. Makanya di sini para ulama ahli fikih pisahin mana fardu mana sunnah. Sebab apa? Sebab biar kita bisa, kalau misalnya dalam keadaan darurat kita ambil yang fardu. Ambil fardu. Nah, kalau misalkan kita setiap mau tidur kita mau ngamalin sunnah wudu boleh, nggak masalah. Malah itu lebih baik, lebih bagus. Sunnah-sunnahnya kita praktekin setiap itu. Nah, ada juga namanya tajdidul wudu. Ya, ada namanya tajdidul wudu nanti. Ada tajdidul wudu. Nanti disebut ini tajdidul wudu perlu nih buat sekarang musim corona. Ya, Nabi SAW udah ajarin namanya tajdidul wudu. Ada hal yang penting nanti kita sampaikan. Nah, setiap kita mau tidur sunnah wudu. Kemudian di qiraatil Quran, untuk baca Al-Quran. Untuk bacanya ya. Bukan untuk megangnya. Untuk megangnya wajib. Untuk menyentuh Quran, membawa Quran wajib. Untuk baca sunnah wudu. Ente duduk nih di satu tempat, tiba-tiba ente mau baca, ini iseng mau ngafalin hafalanannya, mau ulangin, sunnah wudu.
Ente nggak megang Quran, ente kayaknya tuh cuma mau baca aja. Sunnah wudu. Biasanya di khatam tahlil. Saya suka hadir tahlil, guru-guru, ustaz, habaib tuh, tidak atau banyak. Kan kadang-kadang orang hadir tahlil khatam baca wadduha, laili idza saja, mawadaka, rabbuka wa magala. Itu sunnah wudu ente. Walaupun nanti cuma ikutan baca. Ya, kemudian di hudur majlisil ilm wa dzikr. Kalau hadir majelis ilmu, majelis zikir, kayak gini nih itu sunnah wudu. Ya, kayak gini itu sunnah wudu. Sayang kalau ente enggak wudu. Nah, kemudian wali ziarah wali zikir, begitu juga dalam majelis zikir, dia berzikir, ikut berzikir, sunnah wudu. Ya, dalam majelis zikir sunnah. Kemudian lagi di ziaratil kubur, untuk berziarah kubur, sunnah wudu. Sekarang lagi ramai lagi nih orang nggak boleh ziarah kubur, bid'ah. Lagi ramai nih, nggak tahu ustaz dari mana, saya lihatin aja. Nabi SAW yuzurul qabr, Nabi SAW yang suruh zurul kubara. Faina yudzakirukumul akhirah, ziarah kuburan, mengingatkan kita tentang akhirat. Sekarang nggak boleh ziarah kubur, nggak boleh. Kemarin corona juga nggak boleh nguburin. Nah, akhirnya nguburin yang ngasal, malah di ngadepin kiblat, itu bungkus saya begitu taruh aja. Ayo, ente punya hak, mayit punya hak, bakal nuntut ente semua. Kalau ente nggak jalanin hak mereka, ada haknya Allah, kafan haknya Allah. Satu helai kafan itu haknya Allah. Ente nggak pakai, Allah bakal tuntut ente. Keluarganya. Ya, makanya jangan. Ada solusi, bukan nggak ada solusi. Saya kemarin nanya sama beberapa dokter, saya bilang emang kalau orang kena corona, terus kalau meninggal coronanya nggak mati. Dia bilang saluran darah itu 3 jam mati. Fungsinya darah bisa, kalau fungsinya darah habis sudah virus juga nggak bakal bisa berkembang. Ya, jenazah itu jenazah, wala kafan, wala dimandiin sebagian, bungkus aja udah. Apalagi sekarang ada yang ngomong suruh bakar, masya Allah. Boleh, jangan, bukan. Kita ada haknya Allah yang harus kita. Bukan gak ada solusi, ada solusi. Cuma kadang-kadang orang kita nggak mau nyari solusi, maunya simpel, maunya instan. Ya, termasuk nih. Ya, ziarah kubur, sunnah wudu. Ziarah kubur nggak masalah, itu ziarah orang tua, ziarah kuburan Nabi. Ya, kuburan anbiya, kuburan salihin, kuburan nabi-nabi, kuburan orang-orang soleh, ziarah. Ya, kita dianjurkan berziarah Nabi SAW yang suruh. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku melarang berziarah kubur, tapi sekarang ziarah kata Rasul. Jadi dalam makna hadis itu, waktu pertama sahabat-sahabat Nabi keimanannya masih dikhawatirkan lemah, atau kalau disuruh ziarah kubur nanti imannya rusak. Tapi setelah Nabi SAW melihat, menyaksikan imannya sahabat kuat, jangankan suruh ziarah kubur, suruh perang ikut, diajak perang ikut, maka Nabi SAW mengatakan zurul kubur, berziarahlah ke kuburan. Jadi jangan. Banyak nih lagi ramai lagi nih, saya lihat di media sosial, sengaja tentang majelis pada libur, ya, yang media sosial ramai. Di orang udah mulai dah. Makanya boleh teman-teman biar gencar dakwah di media sosial, penting. Jangan sampai nanti umat salah paham. Akhirnya ngebit air sana sini. Alhamdulillah sampai ngafirin sana sini, sampai benci sana sini. Nah, ini hal yang enggak benar. Nah, kemudian sunnah lagi wal bagala taharah daiman, sunnah wudu itu dijaga. Jaga wudu kita. Usahain selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu lagi, bersih itu. Insya Allah nggak kena corona yang begitu. Amin. Lah kenapa nggak kena? Lah kan dia bukan cuci tangan dong, semuanya dicuci. Ente kalau sehari batal wudu ente berapa kali? Wudunya berapa kali? Bersih. Makanya Islam itu indah, ngajarin kebersihan. Mohon maaf, ada orang-orang lain di sana buang air aja, basuhnya pakai tisu, kalau pakai air. Ya, kalau kita diajarin pakai air bersih, insyaallah.
Nah itu jadi usahakan selalu dalam keadaan berwudu batal, lagi batal wudu. Ya. Kemudian yang terakhir watajdidul wudu. Sebelum terakhir watajdidul wudu. Tadi kullama ahdatsa tawadda. Setiap batal wudu. Terus sunnah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi kita ada wudu, tapi kita boleh wudu lagi. Namanya tajdidul wudu, sunnah bahkan bukan boleh, sunnah. Kayak antum dari rumah wudu, mau masuk majelis ini protokol kesehatan, ya, antum wudu di sini. Misalkan depan disiapin ada keran air wudu, ya, lebih dari cuci tangan itu. Makanya banyak solusi